Wow, 34% warga ogah tinggal di samping warga FPI. 46% ogah bertetangga dengan HTI. Ngeri sekaligus jijik kali tuh. Saya memang di sana menyebut FPI sebagai organisasi preman bangsat berkedok agama. FPI itu bukan kumpulan orang-orang soleh. Lihat saja orang-orangnya. Imam besar mereka, Rizik Syihab, bukanlah ulama berpendidikan Islam yang mendalam. Kalau mengatakan bahwa FPI bertentangan dengan Pancasila, kegiatan yang mana yang bertentangan dengan Pancasila? Antara lain karena kasus kekerasan, pengerusakan, ujaran kebencian, ajakan tindakan-tindakan intoleran lainnya, termasuk sebagaimana yang kita ketahui bersama tadi ada 35 ex-anggota FPI yang menjadi bagian daripada organisasi teroris. Lembaga survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menyampaikan hasil survei terbarunya. Salah satu hasilnya, ternyata beberapa persen masyarakat ogah tinggal di samping tetangga FPI. Hasil survei ini disampaikan pendiri SMRC, Profesor Saiful Mujani, dalam program Bedah Politik bersama Saiful Mujani episode Menoleransi LGBT, FPI, HTI, ISIS, dan Komunis yang disiarkan melalui kanal YouTube SMRC TV Kamis 23 Juni dari Jakarta. Tak hanya FPI, tapi organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan Negara Islam Indonesia (NII) dimasukkan ke dalam survei. Dan hasilnya ada 46% warga yang keberatan bertetangga dengan Hizbut Tahrir, NII 43%, FPI 34%, dan untuk aspek pekerjaan 49% warga keberatan jika orang HTI menjadi guru di sekolah negeri, NII 46%, FPI 37%. Sementara keberatan bila orang HTI menjadi pejabat publik sebesar 52%, NII 47%, dan FPI 41%. Saiful menerangkan bahwa sumber intoleransi di samping nilai-nilai yang dianut dan tidak disetujui oleh masyarakat juga mencakup aspek legalnya, yaitu jika negara tidak mengakui misalnya komunis, ISIS, Yahudi, LGBT, HTI, FPI, dan NII. Menurut Saiful, faktor negara seperti undang-undang dan ideologi yang dianut negara membentuk perilaku masyarakat itu sendiri. Masalah besar di Indonesia, kata Saiful, adalah soal toleransi. Ia pun yakin itu menjadi sumber bagi tidak mudahnya berkembangnya kebebasan dan demokrasi di negara ini. Ia melanjutkan, toleransi sangat dibutuhkan di masyarakat yang majemuk. Kemajuan suatu negara demokrasi, kata dia, akan berbanding lurus dengan tingkat toleransinya. Saiful menjelaskan bahwa pada masyarakat yang majemuk ada kebutuhan akan toleransi. Dalam banyak studi, keberhasilan demokrasi di suatu negara sangatlah terkait dengan tingkat toleransi yang berkembang. Ia pun berharap bahwa toleransi tumbuh di Indonesia dan akan menyumbang pada penguatan demokrasi di Indonesia. Survei ini dilakukan secara tatap muka 10-17 Mei 2022. Tidak boleh ada kelompok lain atau siapapun yang mengganggu, bahkan mempersekusi. Ini sudah barbar. Polisi membiarkan saja, Babinsa membiarkan saja. Meskipun akhirnya dilerai, kemudian ibadah tetap dijalankan. Organisasi itu membahayakan negara. Secara ideologi, saya tidak akan kompromi. Tetapi kalau ideologinya masih sama, Pancasila, saya kira kita bisa bersama-sama membangun negara ini. Harus saya katakan di awal, gak mudah melawan kelompok garis keras berbaju agama ini. Mereka sudah terlanjur menyebar dan berakar sejak reformasi 1998. Populasi survei ini adalah seluruh warga negara Indonesia yang punya hak pilih dalam pemilihan umum, yaitu mereka yang sudah berusia 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah ketika survei dilakukan. Dari populasi itu dipilih secara random atau stratified multi-stage random sampling 1.220 responden. Respon rate, respon yang dapat diwawancarai secara valid sebesar 1.060 atau 87%. Sebanyak 1.060 responden ini yang dianalisis. Margin of error survei dengan ukuran sampel tersebut diperkirakan sebesar kurang lebih 3,07% pada tingkat kepercayaan 95%. Asumsi simple random sampling. Jadi dari hasil survei tersebut kita bisa menyimpulkan bahwa dari pihak masyarakat sendiri saja merasa males, jijik, ngeri berinteraksi dengan kelompok-kelompok radikal seperti HTI dan FPI, apalagi kalau masuk sebagai pendidik atau aparatur negara. Bahaya.
Masyarakat sudah cerdas, sudah waras dengan kondisi yang dialami bangsa ini. Permasalahan bangsa ini bukan cuma dari para politikus atau dari pejabat negara yang melakukan kecurangan, tapi juga dari kelompok yang ingin terus merongrong ideologi bangsa ini menjadi paham yang mereka anut. Lihatlah betapa brutalnya mereka, sok-sokan membela minoritas yang tertindas di luar negeri, padahal dalam negeri malah merekalah yang menindas. FPI juga tidak segan mempersekusi Islam yang tak sealiran. Bahkan saking minornya logika dan kapasitas otak mereka, ada yang rela modiar demi membela dan melindungi buronan pecinta janda. Jadi sudah paham kan bagaimana respon masyarakat terhadap ormas-ormas radikal yang terus berupaya mencari simpati itu? Sudah saatnya kita bersatu dan bersinergi bersama, karena musuh utama kita adalah ormas perusak kebinekaan dan NKRI serta demokrasi semacam HTI dan juga FPI. Bagaimana menurut Anda? Abdul Somad, Anies Baswedan, dan Politik Identitas, ditulis oleh Fransen Arianto dari laman siwar.com. Tawaran kita ke depan ini kan kita sudah muak dampak pilkada 2017 kemudian 2019 yang polarisasinya begitu gila sampai detik ini, penyakit antara kampret dan kadrun, perbedaan pandangannya cuman kita dikerdilkan menjadi stigma-stigma yang murahan lah menurut pandangan kami. Jaga hati, tanah air loh. Gue ajak semua teman-teman dimanapun kalian berada. Jaga hati. Politik kebohongan apa yang paling berbahaya untuk Indonesia saat ini? Politik identitas. Abdul Somad kembali unjuk gigi. Ia mengatakan bahwa dia tidak berpolitik tapi dukungannya menghasilkan kursi wali kota dan bupati. Hal itu disampaikan dalam sambutan virtualnya dalam forum silaturahmi Jalanan Alumni Timur Tengah Indonesia atau JATI, Jumat 17 Juni. Kata Somad dalam video, pembahasan yang kedua tentang politik. Jadi beberapa sahabat kurang setuju bahwa saya tidak berpolitik sampai hari ini. Tapi pendapat-pendapat saya mensupport orang-orang politik sehingga dia duduk menjadi wali kota. Beberapa tempat saya support menjadi gubernur. Saya kaget dan spontan teringat gagalnya dukungan Abdul Somad kepada Prabowo pada Pilpres 2019. Saat itu Somad mengaku bermimpi Prabowo lah yang akan membawa Indonesia kepada kemajuan. Untuk menafsirkan mimpi itu, Abdul Somad mengaku bertanya kepada banyak ulama agar tidak tertipu. Hasilnya adalah beberapa ulama juga menyebutkan nama Prabowo sebagai orang pilihan. Hasil Pilpres 2019 sudah kita ketahui bersama, yaitu Prabowo kalah dari Presiden Jokowi. Dukungan Abdul Somad tidak membuahkan hasil, bukan? Baiklah, kita lihat fakta-fakta lain soal dukungan dari politik Abdul Somad. Pada 2020, Abdul Somad banyak berkiprah mendukung pasangan calon pemimpin daerah. Selain mendukung salah satu paslon di Kota Medan, dia juga mendukung paslon di Riau, yaitu di Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, dan Kabupaten Indragiri Hulu. Hasilnya, semua yang didukung Abdul Somad kalah dari kompetitornya. Di Kota Medan sendiri, pasangan Ahyar Nasution dan Salman Al-Farisi kalah dari pasangan Bobi Nasution dan Aulia Rahman. Di Kabupaten Rokan Hulu, pasangan Hafidz Syukri Erizal kalah dari pasangan Haji Sukiman Haji Indra Gunawan. Di Kabupaten Pelalangan, pasangan Hadi Sukemi M. Rais kalah dari pasangan Zukri Misra Nasarudin. Di Kabupaten Indragiri Hulu, Rizal Zamzani Yogi Susilo kalah dari pasangan Rezita Meilani Yopi Junaidi Rahmat. Di manakah pasangan yang menang karena dukungan Somad? Di mimpinya kah? Tapi bisa saja ada paslon yang menang karena dukungan Somad. Mungkin karena dia rendah hati, jadi kemenangan karena dukungannya itu tidak diberitakan. Kalau memang begitu, kenapa sekarang disebut-sebut ya? Hahaha, entahlah. Andaikan saja bahwa memang ada kepala daerah yang menang karena dukungan Somad, tapi itu juga tidak menutup kenyataan bahwa dukungannya juga tidak selalu berhasil. Kenapa tidak disebut? Mungkin karena ada Anies Baswedan dan Yusuf Kalla di situ, sehingga Abdul Somad merasa tidak pernah berpolitik. Bisa diperdebatkan sih pernyataannya ini, tetapi biarlah dia merasa begitu. Sejujurnya, saya merasa senang ketika mendapati fakta bahwa banyak paslon yang didukung Somad kalah. Mengapa? Karena alasan dukungannya sangat syarat dengan politik identitas.
Kata Somad, tidak sekedar SDM tetapi agamis. Kita tahu Melayu tidak bisa dipisahkan dari Islam. Kabupaten Pelalawan diambil dari nama Kerajaan Melayu Islam. Mudah-mudahan apa yang saya lakukan ini untuk mencari kebaikan masyarakat Pelalawan dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Somad saat memberikan dukungan kepala daerah di Kabupaten Pelalawan. Pernyataan itu sangat kental dengan politik identitas yang dipilih Somad seolah-olah menjadi yang direstui Tuhan. Yang ditonjolkan bukan lagi kemampuan mengelola daerah tapi kehidupan religiusnya. Punya sisi bahaya. Politik identitas itu bahaya sekali. Ya padahal kita ini berteman harus sama Cina, berteman harus sama orang Hindu, berteman harus sama orang Buddha, berteman harus sama orang siapapun. Bahkan berteman itu sama binatang gitu mesti berteman gitu. Saya dari tahun 2010 sopir saya Buddha, Pak. Nah, kita mau cari pemimpin itu yang punya basis gagasan. Media sosial telah berkontribusi secara negatif maraknya politik identitas dan polarisasi. Jadi ini memang kita tidak bisa membandingkan misalnya pemilu presiden 2014, 2019 dengan pemilu presiden 2004-2009. Ini tidak sehat jika masih dibawa sampai 2024. Selain itu, dalam sambutannya dalam Forum Jati, Somad juga menyatakan bahwa dukungannya tidak serta-merta diberikan dengan cuma-cuma. Ada kontrak politik yang dijanjikan oleh sang calon kepala daerah. Salah satunya, pembangunan rumah Quran jika nantinya terpilih. Ini kan transaksi politik yang seharusnya dihindari, tapi justru kok dibanggakan oleh Somad. Memang kontrak politik seringkali tidak dapat dihindari, tetapi bukan berarti harus dinyatakan dengan terang-terangan juga kan? Transaksinya juga terkesan mengarah pada identitas agama. Apakah hal seperti itu harus dibanggakan? Saya kok tidak merasa demikian. Abdul Somad memang pintar mencari panggung. Saat Anies hadir, ia bicara tentang politik identitas dan transaksi politik. Nama Anies memang lekat dengan kedua hal tersebut. Jalannya menjadi gubernur penuh dengan politik identitas. Saat sudah berkuasa pun, dia bagi-bagi jatah untuk para pendukungnya. Bapak politik identitas bertemu dengan penceramah agama, penyebar politik identitas. Klop banget kan? Saya sih nggak mau kedua orang ini ada dalam peta perpolitikan tahun 2024. Kalau bisa nama mereka tenggelam sebelum 2024. Faktanya Anies malah dijadikan bakal capres oleh sebuah partai yang katanya tidak ingin ada politik identitas. Abdul Somad sendiri juga bebas ceramah di mana-mana, bahkan saat ditolak pun polisi melakukan mediasi. Tampaknya Somad dan Anies memang masih menjadi magnet kuat dalam perpolitikan. Tak menyenangkan memang, tapi fakta hari ini berkata demikian. Ya, politik itu dinamis. Keadaan bisa cepat berubah sesuai keadaan. Kalaupun ada nama Anies sebagai capres dan didukung Abdul Somad di 2024, maka pilih saja paslon lainnya. Minus malum. Salam sehat untuk semuanya. Bagaimana menurut Anda?